Iya, kami bagian dari penggiat anti korupsi di Kabupaten Kaimana yang dalam hal ini merasa dikriminalisasi oleh Bupati Kaimana karena keberadaan kami yang selalu menyuarakan isu-isu korupsi di daerah dan juga selalu mengkritik sikap kepemimpinan Bupati yang menyimpang dari prinsip tata pemerintahan yang baik. Nah, sehingga Bupati merasa kewalahan dan dia memanfaatkan ketika kami posting di Facebook ada postingan yang menurut mereka itu mengandung unsur penghinaan dan pencemaran nama baik. Padahal bagi kami adalah bentuk kritik sosial yang memang wajar diarahkan kepada beliau karena kapasitasnya sebagai bupati, di mana setiap kebijakan itu berdampak langsung pada hajat hidup orang banyak. Sehingga kami merasa apa yang dilakukan oleh beliau terkait dengan laporan polisi yang dialamatkan ke saya, ini bagian dari kriminalisasi. Sehingga saya merasa perlu untuk mencari keadilan, mencari perlindungan hukum di Jakarta. Kemarin kami sudah melakukan pengaduan juga di LPSK dan hari ini kami ada di Komnas HAM. Mungkin selanjutnya kami juga akan mengadu ke Mabes Polri bersama dengan rekan kami juga sesama aktivis anti korupsi di Papua. Kriminalisasi terjadi memang dalam apa namanya kategori yang juga bervariasi. Pertama, kami sendiri sebagai pegawai negeri sipil itu sudah terdiskriminasi sejak beberapa tahun lalu. Kami dirugikan dari jabatan pertama sebagai kepala distrik waktu itu dan sampai hari ini kan dikasih non-job. Kemudian bukan hanya kami, banyak pegawai negeri sipil juga yang kemudian terancam, mereka dinonjobkan. Saya bahkan mau bilang bahwa kami sama sekali tidak pernah mencium aroma otonomi khusus itu terjadi di Kabupaten Kaimana. Karena apa yang menjadi harapan negara, apa yang menjadi harapan pemerintah untuk bagaimana otsus itu menjadi ruang, menjadi stimulan bagi kami untuk selalu berdaya dan bisa berkarya di atas negeri kami, ternyata berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada. Di mana kami orang-orang Papua mendapat diskriminasi baik dalam posisi jabatan, bahkan orang Papua menjadi objek kampanye. Hari ini akan ada pengaduan juga yang dilakukan oleh adik-adik kami dari Papua yang juga menjadi korban eksploitasi, di mana mereka dibohongi oleh bupati untuk mengikuti pendidikan di Jerman yang ternyata adalah program abal-abal. Mereka ini adalah korban, dan apa yang saya posting di Facebook terkait dengan istilah penipuan itu adalah fakta. Penipuan di mana bupati dengan beraninya bisa berkeliling kampung mengatakan bahwa ada anak-anak asli Kaimana yang dikirim ke Jerman, ketika nanti sampai di 4 tahun kemudian ketika balik itu sudah bisa langsung jadi pilot. Ini bentuk pembohongan publik kepada masyarakat adat di Kabupaten Kaimana. Anak-anak mereka hanya dijadikan objek untuk kepentingan politik pencitraan menjelang pilkada kemarin, sekaligus itu dijadikan ajang untuk kemudian mengeruk dana bansos, korupsi dana bansos. Mereka hari ini diterlantarkan, mereka hari ini harus dikembalikan dari Jerman karena memang tidak memenuhi ketentuan sesuai standar di sana. Salah satu faktor yang menjadi penghambat mereka tidak bisa melanjutkan studi di Jerman adalah karena ijazah paket C. Ini sangat disayangkan, mereka tadinya itu jalani program sekolah dengan normal, tetapi karena ambisi politik Bupati Kaimana yang kemudian mengeluarkan mereka dari sekolah. Ketika sudah keluar, terus Bupati tidak bertanggung jawab untuk kemudian mengurus mereka untuk bagaimana bisa memiliki ijazah yang sah. Konsekuensinya mereka harus diberikan ijazah paket C, dan ini jadi permasalahan untuk mereka tidak bisa melanjutkan tahapan pendidikan ke jenjang universitas lainnya gitu. Ya, kalau dari hasil investigasi kami, hasil pemantauan kami dari riset yang sementara itu memang nilai korupsi di Kabupaten Kaimana sudah mencapai ratusan miliar rupiah.
memang ini menjadi persoalan baru, di mana aktivitas korupsi itu cukup nyata terjadi, tetapi banyak kepala daerah yang selalu pandai berlindung di balik pimpinan SKPD. Yang kami sangat sayangkan juga bahwa BPK yang seharusnya menjadi lembaga audit yang independen, selama ini kami merasa belum terlalu kerja maksimal. Ketika mereka turun ke daerah harus difasilitasi oleh pemerintah daerah. Ini kan membuat mereka bekerja dengan tidak sungguh-sungguh, dan hasilnya adalah bahwa kayak mana yang menjadi aneh, berapa tahun terakhir ini banyak sekali proyek infrastruktur yang fiktif dengan nilai miliaran rupiah. Tetapi menjadi aneh ketika 3 tahun berturut-turut Kabupaten Kaimana bisa mendapat opini WTP dari BPK, wajar tanpa pengecualian. Ini kan sesuatu yang ironi. Masyarakat tidak mungkin kenyang dengan WTP itu. Masyarakat butuh sentuhan nyata dari pembangunan. Nah, ini yang kami sangat sesalkan, dan kami berharap bahwa program studi ke Jerman ini harus mendapat perhatian khusus juga dari lembaga BPK untuk lakukan audit investigasi. Kemudian kami juga minta bahwa persoalan ini akan menjadi perhatian serius Komnas Perlindungan Anak, Menteri Pendidikan, dan juga yang kami banggakan, kami hormati Bapak Presiden Jokowi serta Pak Luhut Binsar Panjaitan, Pak Menko Polhukam, yang selama ini cukup intens soroti persoalan-persoalan Papua. Kami berharap bahwa persoalan Kaimana yang menjadi bagian dari persoalan Papua secara utuh harus mendapat perhatian juga dari para petinggi negara sini. Ketika rakyat itu, krisis kepercayaan rakyat itu sudah semakin meluas terhadap kepala daerah dengan kondisi-kondisi yang selama ini menurut hemat kami itu seakan-akan mereka memiliki rasa kekebalan hukum tersendiri.